Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Yustika Rahman, NDH 33, CPNS Kabupaten Polewali Mandar, Angkatan 3, Kelompok 2. Video ini dibuat sebagai salah satu tugas Latsar CPNS, yaitu materi komitmen mutu yang dibawakan oleh Bapak Dr. Abdul Qadir SE MAP. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami dalam komitmen mutu, yaitu yang pertama konsep dasar, kemudian nilai-nilai dasar orientasi mutu, berpikir kreatif, membangun komitmen, dan pendekatan inovasi. Konsep dasar dari komitmen mutu yaitu yang pertama adalah efektivitas, efisiensi, inovasi, dan juga mutu. Efektivitas dapat diartikan sebagai sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Sementara efisiensi adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Selanjutnya, inovasi. Inovasi adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Kemudian yang terakhir adalah mutu. Mutu adalah apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan oleh konsumen. Lanjut ke poin penting yang kedua, yaitu adalah nilai-nilai dasar orientasi mutu yang terdiri dari manajemen mutu, total quality management atau TQM. Kemudian selanjutnya adalah strategi pelaksanaan manajemen mutu, metode perbaikan mutu, dan yang terakhir adalah perilaku orientasi bersama. Manajemen mutu hakikatnya ada dalam persepsi masing-masing orang. Mutu setiap orang dapat berbeda persepsi, tetapi mutu dapat dikelola agar persepsi orang dapat seragam. Kemudian, Total Quality Management atau TQM terdiri atas kegiatan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi tersebut melalui suatu usaha yang terintegrasi secara total untuk meningkatkan kinerja. Selanjutnya, bagaimana strategi pelaksanaan manajemen mutu? Yang pertama, membangun mindset dan komitmen terhadap budaya mutu. Kemudian, meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Yang ketiga, beradaptasi dengan perubahan. Yang keempat, fokus pada kepuasan pelanggan. Selanjutnya, membangun kerjasama antar pegawai. Dan yang terakhir, menampilkan kinerja tanpa cacat dan tanpa pemborosan. Kemudian, metode perbaikan mutu dapat dilakukan melalui strategi PDCA atau Plan, Do, Check, and Act. Kemudian selanjutnya melalui strategi 5W1H. Dan juga bisa dilakukan melalui strategi diagram tulang ikan dan pohon masalah. Yang terakhir, perilaku orientasi bersama dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan ramah, melayani dengan hati, melindungi dan mengayomi, komitmen pada kepuasan pelanggan, melalui pendekatan ilmiah dan inovatif, dan yang terakhir adalah perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya, poin penting ketiga yaitu berpikir kreatif. Berpikir kreatif dapat dilakukan dengan memahami kreativitas dalam pelayanan dan juga teknik berpikir kreatif. Masuk ke poin penting yang keempat yaitu membangun komitmen. Membangun komitmen dapat dilakukan dengan memahami framework komitmen mutu dan juga sifat yang harus dimiliki oleh ASN. Nah, framework komitmen mutu yang dimaksud adalah pola pikir melayani, budaya kerja, bagaimana pelayanan prima, dan bagaimana tercapainya kepuasan pelanggan. Selanjutnya, sifat yang harus dimiliki ASN yaitu yang pertama, terus mengembangkan kemampuan, dinamis dan berpikir kritis, serta kreatif dan inovatif. Masuk ke poin penting yang terakhir, yaitu pendekatan inovasi. Nah, untuk pendekatan inovasi ini, yang perlu dipahami yaitu yang pertama, fokus inovasi, strategi inovasi, dan juga faktor yang mempengaruhi capaian produk.
Fokus inovasi yang dimaksud di sini bisa fokus terhadap inovasi produk, proses, posisi, maupun inovasi pragma. Kemudian, strategi inovasinya bisa menggunakan eksplorasi strategi, strategi kerjasama, dan kewirausahaan strategi. Kemudian, faktor yang mempengaruhi capaian produk bisa oleh masukan mentah, standar yang tidak berbanding terbalik dengan pengendalian, inovasi, budaya kerja, dan juga permintaan pasar. Nah, demikian penjelasan saya terkait dengan komitmen mutu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.